Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Kita belum pernah ketemu ya sebelumnya ya? Iya. Ya, karena mahasiswa Kak. baru ya. Oke, jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Bu Yuyun Sofia Karlina. Iya. Panggil aja Bu Yuyun ya. Gitu. Iya. Baik, Bu. Sambil nanti ya kita sedikit perkenalan, nanti saya absen dulu ya sementara. Oke, Ya. untuk yang ada di kelas, ini nggak kelihatan ya, yang online nggak kelihatan ya kalau ada yang di kelas. Jadi yang di kelas ini ada 1, 2, 3, ada 5 mahasiswa, yang ikut dalam kuliah ini ya. Jadi sebenarnya itu yang di kelas MF itu ada berapa ini? Ada 8, kemudian yang kelas digital ini ada 9 orang. Oke, ada 9 berarti kurang berapa ini? Kurang banyak ya Mas ya? Kurang 2 ya Mas ya? Itu 2, iya kurang 2. Sudah siap ya? Kita absen dulu tapi. Bentar. Nirmana. Denensi. Ada Denensi? Belum ya? Izin. Oh, Nensi itu ya panggilannya. Oh, iya sakit. Oke, nggak tahu saya kalau namanya Denensi. Sakit. Ergi. Ergi? Oke. Ergi. Masnya asalnya dari mana, Mas? Oh, ya. Kerja di mana? Mohon maaf. Cafe. Oh, ya. Jadi misalkan ada tugas gimana? Kira-kira waktunya sedikit luang atau tidak? Atau padat banget gitu di kerjaan? Oh, gitu. Oke, oke. Izzuddin Al-Hakim. Oh ya. Masnya dari mana, Mas? Dari Tuban. Oh, berarti di sini kos. Oh ya. Silakan. Kerjanya di mana, Mas? Freelance fotografer. Oh, berarti kalau misalkan sedikit ada tugas praktek aman ya? Silakan duduk ya. Muhammad Aldiansah. Ya, Masnya dari mana? Situ Bondo. Oh, ya. Kerja di sini juga? Kerja di sini? Gimana, Mas? Oh, berarti lagi sibuk ya? Enggak? Oh, free ya. Rizal Wahyu Santoso. Oke. Dari mana Mas asalnya? Batu. Batunya mana? Loh, kok jauh? Kerja di situ? Di Selekta? Oh, kerja di Maestro. Kok jauh banget Mas di sana ya? Oh, gitu. Oke. Mas Rizal ya? Panggilannya Rizal. Kalau Muhammad Aldiansyah panggilannya Mas siapa?
Aldi ya. Zaki Putra Pamungkas. Ya, dari mana Mas asalnya? Oke, kerja di Noyo. Oke. Tepatnya di Oh, iya. Bentar ya, Mas. Ya kan di jadwal itu kan ada lab C. Itu kalau Lab C. Ini B. ini B. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya kalau ini Musik musik digital digital. sebelah sini. Ini Iya, kayaknya belum datang dosennya. mendatang. Belum datang. Ya coba tanya Mas yang situ mungkin dia ikut. Coba. Iya. Berarti salah ya, Mas ya? Ya, Oh. saya jelas sudah telat soalnya saya dibaca jadwalnya yang PDF itu yang lama. Oh, iya. Jelas yang lama. Iya, nggak apa-apa, Mas. Aman. Oke. Mas Zaki ya tadi ya? Iya. Kerjanya di mana, Mas? Cuci sepatu. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, berarti kalau ada tugas aman ya, Mas ya? Zulaika Lubaba tadi kayaknya izin juga ini. Ntar saya cek dulu ya. Oh iya, izin. Ada. Berarti ini yang nggak masuk 2. Dengan si Sinta sama Zulaika Lubaba. Lanjut untuk absensi yang digital ya. Yang digital. E-learning. Halo, apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa nggak? Bisa, Mbak. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya ini ya. Saya absen dulu ya. Iya. Iya, silakan. Alexander Satria Pamungkas. Saya, Bu. Oh iya. Oke. Asalnya dari mana, Mas? Asli Surabaya, Bu. Surabaya. Ya. Berarti sekarang stay di Surabaya ya? Sekarang lagi di Malang. Oh. Sentrino. Ya, Bu. Sentrino Ya, Bu. Aditya Putra ya. Panggilannya siapa, Mas? Rino. Rino. Ya. Oke. Hartina Rahma. Saya. Ya, asalnya dari mana, Mbak? Saya Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oke. Berarti sekarang di Tulungagung ya? Ya. Jauh-jauh ya. Juan? Saya nggak. Juan Nathanael Kurniawan. Saya. Oke. Asalnya dari mana, Mas? Dari Malang. Oh, di Malang aja. Lagi kerja sekarang? Iya. Oke. Mario? Gak ada ya? Monica? Monica Andreana? Halo? Halo,
Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh ya. Nadia Putri. Nadia Putri. Nggak ada ya. Naura? Iya, Naura? saya Bu. Ya. Sebenarnya dari mana, Mbak? Dari Malang. Oh, Malang aja. Lagi kerja atau lagi di rumah? Lagi di rumah, udah pulang tadi. Oh. Nizam Maulana? Saya Aslinya dari mana, Mas? dari Malang. Dari Malang. Oke. Ya. Yang baru hadir namanya Mas Torik ya? Mas Muhammad Torik ya? Dulu kan udah pernah ikut ya? Ulang lagi ya? Iya, nggak mengikuti ya. Presensinya kurang ya, Mas ya? Sekarang stay di mana, Mas? Oh, baru balik Malang lagi. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Oke, jadi absen dulu. Baik, jadi untuk mata kuliah Nirmana ini ya, mata kuliah Nirmana ini memang kuliahnya kan praktik. Kalau dirasa memang untuk yang datang, maksudnya, mohon maaf, untuk yang tidak datang di dalam kelas memang sedikit sulit untuk berkonsultasi ya. Jadi dalam artian ada sedikit kekurangan ya, maksudnya ya mungkin bisa dikatakan nantinya akan menjadi kurang puas gitu ya, karena kita tidak tatap muka langsung. Baik, tapi Bu Yun harap untuk mata kuliah Nirmana ini meskipun tidak datang di kelas atau yang ikut di kelas online bisa mengikuti dengan baik sesuai dengan instruksi yang Bu Yun berikan seperti itu. Oke, saya mulai aja ya. Jadi yang pertama Bu Yun akan menyampaikan kontrak kuliah dulu. Jadi tetap ya, meskipun ini kelas yang memang mahasiswanya juga pada sibuk gitu. Jadi tetap ada beberapa mungkin peraturan yang harus dipatuhi gitu ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Nirmana atau desain elementer ya. Maksudnya Nirmana. Yang pertama, bentar. Kelihatan ya Mas ya? Oke, yang pertama deskripsi mata kuliahnya dulu. Jadi mata kuliah Nirmana ini merupakan mata kuliah dasar dalam penerapan prinsip-prinsip tata rupa atau prinsip-prinsip dasar pembentuk seni rupa ke dalam bentuk karya visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Adakah di antara kalian yang mungkin dulu berasal dari SMK? Iya, dari SMK mana, Mas? Oh, sini, dekat sini. Ada gambar-gambarnya juga ya? Apa? Iya, menyeluruh. Oke. Sudah pernah diajarkan untuk menggambar nirmana? Berapa sih? Jam 7. Belum pernah. Sekilmu, Hartina. Astagfirullahaladzim. Hartina, sekilnya, Hartina. Kayaknya Iya, lupa Ibu. ya. Kayaknya lupa matikan. Oke, terus untuk yang mata kuliah, untuk yang dari multimedia itu kamu ambil ada perjurusan ya berarti ya? Apa kamu ambil jurusan apa?
Oh, berarti langsung wis multimedia. Berarti kan mempelajari semua ya. Mm-mm. Video editing, desain. Oke. Oh ya, ya. Teorinya aja ya. Mungkin elemen-elemen dasar aja pembentuk seni rupa. Oke, kalau mungkin yang di sini sudah pernah menggambar nirmana ya, Mas Torik ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah berpengalaman? Belum ya? Sudah? Belum. Kalau yang online gimana? Apakah ada yang sudah pernah? Sudah, Siapa? saya. Mbak Artina. Gimana Mbak pengalamannya membuat gambar nirmana? Susah kotak-kotaknya. Buat Susah pola. kotak-kotaknya. Itu Ya, waktu di mana Mbak menggambar? Maksudnya di sekolah atau di mana gitu? sekolah SMA. Oh, SMA. Ada ya SMA sekarang ya. Berarti mengkomposisikan apa itu di situ? Apa ya? Bidang, garis, titik, atau Eh, apa? garis, garis sama titik. Garis sama titik. Ya. Oke. Berarti yang sudah pernah berpengalaman menggambar nirmana yang online Mbak Artina Rahmasari ya. Saya pernah Bu di sekolah, tapi Siapa? baru Nirmana. Saya Naura Nabila. Iya, gimana Mbak? Itu ada Nirmana garis, Nirmana 2 dimensi sama 3 dimensi. Bisa on cam? Lagi mau Bu, mau meeting. Lagi mau? Anu itu apa? Lagi mau ada Zoom meeting Bu di kantor ini. Jadi disambi 2 device. Oh gitu. Iya. Oke. Mbak Naura ya, pernah menggambar juga, berpengalaman menggambar nirmana. Untuk yang baru datang ini Mas Iya, maaf. Mario ya? Iya, jadi eh, kalau boleh tanya, data saya sudah masuk mahasiswa hybrid belum ya? Soalnya kemarin ada kendala waktu masuk grup hybrid, datanya keselip ke yang offline class. Oh gitu. Oh tadi saya panggil nggak ya? Saya lupa. Coba saya catat dulu ya Mas ya. Tapi ikut kelas nirmana kan ya? Iya, Bu, harus. Kalau misal schedule-nya masih error, jadi masuknya ke kelas offline. Tapi waktu pendaftaran harusnya hybrid. Kemarin sih saya masukin KRS-nya itu online, tapi ke detect-nya offline class semua. Jadi harusnya kalau ikutin data hari ini bukan Nirmana tapi itu kan offline. Jadi Ya. saya online, jadi ya saya ikutin kelas yang ada dulu aja sembari dibenerin KRS-nya. Oh gitu. Oke deh. Saya absen dulu aja ya. Kehadirannya maksudnya Christopher Pranata. Yang baru join cuman kamu aja ya berarti ya. Ini ada 9 partisipan. Oke, jadi banyak lagi ya di sini ya ke deskripsi mata kuliah. Jadi ada yang namanya penerapan prinsip-prinsip tata rupa atau prinsip-prinsip dasar pembentuk seni rupa. Ada yang mungkin dari SMA. Kalau dari SMA kan ada ya kayak misalkan diajarkan ya apa itu garis gitu ya, apa itu bidang gitu kan. Nah, ada yang kira-kira sudah tahu apa itu garis? Garis itu apa? Ada yang bisa menjawab? Garis adalah Bu, ya garis itu titik yang dibuat berulang kali sehingga menimbul eh, apa titik yang banyak itu. garis.
dari titik ya. Jadi garis itu merupakan kumpulan titik-titik gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada yang namanya menggabungkan berbagai bentuk ya. Jadi ada yang menggabungkan, kemudian ada yang mengkomposisikan berbagai bentuk. Jadi prinsip tata rupa itu ada 7 prinsip. Kalau elemen dasar pembentuk seni rupa itu ya ada titik, garis, kemudian bidang, apalagi gempal, terus warna, ya dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi itu nanti kita belajar praktiknya adalah menggambar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata rupa dari elemen-elemen dasar pembentuk seni rupa, seperti itu. Saya lanjutkan untuk capaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir konsep visual mengenai proses perancangan bentuk karya nirmana hingga mampu melakukan praktek secara mandiri. Jadi prakteknya secara mandiri, tidak ada kegiatan berkelompok seperti itu. Kemudian untuk berpikir tentang konsep visual, maka ini akan gambarnya saya bebaskan. Hanya saja saya akan memberi instruksi apa yang akan kalian kerjakan, gitu ya. Dan kaidah-kaidah yang memang mungkin harus dipahami kalau misalkan saya suruh untuk menggambar komposisi garis, maka yang dibuat adalah garis, bukan bidang ya. Karena ada nanti garis yang terlalu tebal mungkin akan membentuk seperti bidang, seperti itu. Nanti akan saya contohkan. Dan untuk bahasan mata kuliahnya, jadi ada pemahaman dasar nirmana, kemudian ada pemahaman tentang elemen-elemen desain dan kaidah organisasi estetis, kemudian mengidentifikasi macam-macam karya nirmana, kemudian ada penerapan unsur-unsur dasar seni rupa menjadi bentuk visual, kemudian membuat karya artistik 2 dimensi dan 3 dimensi. Mohon maaf ya, ini salah ketik saya, typo. Kalau tidak dimungkinkan untuk karya 3 dimensi, ini kira-kira bagaimana? Tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk dikerjakan, akan ada satu tugas membuat karya 3 dimensi seperti itu. Kita coba aja ya. Gimana? Maaf, kayaknya belum terbuka deh PowerPoint-nya belum terbuka, PowerPoint-nya? belum tampil di layar. di Zoom deh kayaknya, Bu. Oh, gitu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oh, maaf ya. Kalau yang di sini sudah, soalnya saya, maaf ya, ini jadi, ini tadi yang pertama. Bentar. Ini yang pertama ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah, Bu. Yang pertama, yang deskripsi mata kuliah tadi ya. Terus yang kedua, yang ini, capaian pembelajaran, yang barusan saya sampaikan, kemudian yang ini bahasan mata kuliahnya ya. Jadi ini ada yang nomor 5, ini membuat karya artistik 2 dimensi dan 3 dimensi gitu ya. Jadi kalau memang dimungkinkan untuk membuat karya 3 dimensi ini, ya kita nanti sepakati bersama, berarti ada satu tugas gitu ya. Kalau memang tidak dimungkinkan, berarti kita lewati aja, berarti kita tugas 2 dimensi aja. Tapi nanti untuk teori 3 dimensi atau trimatra nanti saya tetap sampaikan seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang bingung maksud-maksudnya? Boleh ditanyakan. Sudah paham, Bu. Sudah paham. Oke, bisa dilanjutkan ya. Kemudian hasil akhir yang diharapkan. 1, mahasiswa mampu mengerti teori dasar nirmana. Itu aja. Teori dasarnya aja ya.
Jadi kalau secara mendalam mungkin lebih ke praktiknya aja sih. Jadi misalkan kalau ada mata kuliah nirmana, ya berarti mungkin ada nirmana 1, nirmana 2, nirmana 3. Hanya saja kalau misalkan di sini nirmana dasar berarti ya cukup yang dasar-dasar aja ya. Mungkin sebatas mengkomposisikan titik, garis, bidang, kempal, kemudian mengkomposisikan warna hue and value gitu ya, dan lain sebagainya sampai nanti ke teori dasar trimatra gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengasah kemampuan dalam mengorganisasikan elemen-elemen bentuk seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam praktek ini ya, nomor 2. Nomor 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan atau menerapkan elemen-elemen dasar bentuk seni rupa dalam karya nirmana dwimatra dan trimatra. Jadi nanti ada kategori penilaiannya ya. Jadi penilaiannya tuh saya tetap terpacu di sini. Nih, jadi ada yang namanya kalian ini bisa menerapkan elemen-elemen dasar pembentuk seni rupa dan prinsipnya. Jadi misalkan menggambar ya ada keseimbangannya, keseimbangan asimetris, ada simetris gitu ya. Ada yang namanya gambar itu ada center of interest-nya seperti itu. Center of interest itu apa, Mas? Pusat perhatian ya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut untuk tugas dan kuis. Untuk tugas akan diberikan saat pertemuan, tugas dapat dikerjakan di kelas sesuai instruksi. Kalau tidak memungkinkan, berarti ya harus dikerjakan di rumah ya. Kemudian tugas dapat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa untuk karena yang kelas MF ini ya, yang ada di kelas ini, biasanya kan kita ada di lab di atas. Jadi untuk menggambar itu tempatnya lebih nyaman ya daripada di lab sini, lab B ini. Ya nanti kita sesuaikan aja seperti itu ya. Nanti bisa dilakukan di sini atau di rumah gitu. Mungkin kalau di sini kita sebatas membuat sketsa juga bisa. Kemudian berkonsultasi untuk mengkomposisikannya bagaimana gitu ya. Itu. Kalau yang online kan langsung bisa menyiapkan alat gambarnya ya. Alat gambar mungkin nanti Bu Yun ingin tahu misalkan proses kalian dalam menggambar gitu ya. Nanti kan kameranya bisa didekatkan di gambarnya mungkin ya. Bisa? Permisi. Itu ya. Jadi Ini saya pakai kamera laptop. prosesnya mungkin seperti itu. Gimana Mas Juan? Ini saya pakai kamera laptop. Ya? Ini saya pakai kamera laptop. Agak sedikit kurang jelas ya. Iya kan? Mohon maaf. Gimana ya? Agak sedikit kurang jelas. Permisi. Ini saya pakai kamera laptop. Oh gitu. Iya, jadi memang ya sedikit susah ya. Ya, ya itu. Jadi memang ada kekurangannya ya jadinya ya. Ya tidak apa-apa nanti disesuaikan saja. Kalau memang misalkan ada yang mungkin bekerja ya, misalnya kayak tadi Mbak Naura itu kan agak susah misalkan dilakukan tiba-tiba praktek menggambar gitu ya, kan sedikit susah juga. Jadi nanti ya bisa disesuaikan saja. Jadi ada banyak kelonggaran-kelonggaran atau toleransi yang mungkin bisa kalian ya manfaatkan ya, karena memang keterbatasan waktu, terus apa ya, mungkin berbenturan dengan pekerjaan ya, yang lagi bekerja untuk saat ini gitu. Kalau yang di kelas ya mungkin dari medianya aja ini yang sedikit kurang mendukung. Oke. Karena juga ini yang di dalam kelas ini sebenarnya kan kalau di kelas karyawan ini kan juga dapat kertas gambar ya. Tapi karena itu kertasnya ada di atas sana dan saya belum tahu itu sudah tersedia apa belum. Kalian sudah membawa alat gambar?
Bawa ya. Kalau kertas gambar? Nggak bawa? Bawa. Oke. Apakah yang di online, yang di kelas online sudah menyediakan kertas gambar dan alatnya? Iya, sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, berarti nanti kita kondisikan dulu ya, kita bisa praktek hari ini atau di minggu depan, seperti itu. Kalaupun memang kita harus praktek hari ini, berarti saya harus memberikan instruksi kepada kalian semua, baik yang datang maupun yang online, untuk bisa dikerjakan di rumah untuk tugas awalnya sebagai pemanasan ya. Apakah sudah mulai juga ikut mata kuliah gambar bentuk? Sudah? Kemarin gurunya lagi nggak bisa hadir, Bu. Katanya mengantarkan keluarganya ke dokter, jadi diundur minggu depan. Oh gitu. Kalau yang di kelas ini, sudah ikut mata kuliah gambar bentuk belum? Periode 2. Kalau yang praktek menggambar, periode 1, Nirmana aja? Oh gitu. Oke. Baik. Kemudian untuk kuis menjawab soal-soal yang diberikan setelah pemaparan materi ya. Kita seperti tanya jawab aja, tanya jawab ringan-ringan ya. Mungkin untuk menambah nilai keefektifan kalian. Untuk yang online, ini kan juga ada nilainya. Jadi kalau mau istilahnya berdiskusi, bertanya, ataupun menjawab, mau on mic, pasti juga akan dinilai oleh koordinator yang sudah ngecek kalian ya. Jadi kalau kalian on mic ya pasti akan mendapatkan nilai lebih seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk kriteria penilaian. Jadi seperti ini ya, karena kelas karyawan MF dan online ini tidak ada UTS, maka hanya ada UAS saja gitu ya. Setelah 7 kali pertemuan, maka kalian UAS. Sudah cukup itu saja. Untuk mata kuliah Nirmana, ini tidak diadakan UAS, tapi ada proyek ya. Jadi ada pengumpulan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya, seperti itu. Jadi ada tugas 30%, ada UAS 30%, dan presensi 40%. Ini kalau diakumulasi jumlahnya 100%. Seperti itu. Presensi ini pengaruh ya, karena sangat besar. Jadi ada kehadiran dan keefektifan selama perkuliahan akan dijadikan bahan pertimbangan oleh dosen gitu ya. Kalaupun tidak bisa ya, sepantasnya untuk melakukan izin Japri boleh, WA grup boleh gitu. Karena saya maklumi kalau memang kalian sibuk. Jelasnya seperti ini ya, kalau memang ada misalkan 7 kali pertemuan gitu ya, 7 kali pertemuan, kalian memiliki pekerjaan yang sangat sibuk, sekitar 3-4 kali kalian tidak bisa datang, kalian wajib untuk tanya tugas kepada saya gitu. Jadi tetap mengerjakan tugas di rumah. Karena kalau 3 kali tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, nilainya tidak akan maksimal seperti itu. Gitu ya. Oke. Untuk yang online juga ya. Jadi kalau memang dirasa kalian sibuk, tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan sesuai dengan jadwalnya, maka harus konfirmasi. Kemudian tanya tugasnya apa, lebih baik dikerjakan seperti itu daripada mengurangi persentase ya, persentasenya nilainya kurang. Iya, Bu. Oke. Kemudian untuk capaian nilainya, capaian nilai ini seperti di mata kuliah yang lain mungkin sama ya. Jadi ini ada nilai mulai dari nilai A sampai dengan E. Nilai A itu lebih dari 85. Kalau nilai 80 sampai 84 itu amin. Kemudian 75 sampai 79 itu B. Dan seterusnya sampai dengan E. Kehadiran kurang, tugas kurang,
bisa mendapatkan nilai D. Tapi kalau kehadiran cukup, kemudian tugasnya sedang, bisa mendapatkan nilai C, gitu ya. Tapi kalau bisa, kalian setidaknya mendapatkan nilai A, gitu ya. Karena ini waktunya sangat singkat untuk kelas karyawan, 7 kali pertemuan, maka tugas saya sesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti itu. Jadi jangan diharap kalau misalkan tugasnya kok sedikit sekali ya, nanti kalau dibanyakin kalian sendiri yang repot, gitu ya. Oke. Kemudian apa tadi ya, saya lupa ya, terkait dengan nilai. Oke, untuk penilaian, karena nirmana ini menggambar ya, jadi saya mohon untuk kerapian, kebersihan itu diperhatikan ya. Jangan ada misalkan karena harus dipakaikan drawing pen dalam menggambarnya. Jadi saya nggak mau kalau misalkan gambar itu di tip X. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin jaga kebersihan dan kerapian gambar supaya nilainya lebih optimal. Seperti itu. Kalau untuk yang online mungkin bisa mengirimkan gambarnya lewat foto. Tapi dengan syarat tidak boleh diedit sama sekali. Jadi murni, ya, gitu. Ya, siap. Oke, setelah capaian penilaian ada tata tertib perkuliahan. Mahasiswa wajib memakai pakaian sopan dan rapi, sudah cukup ya. Kemudian mahasiswa hadir di kelas sebelum perkuliahan dimulai. Untuk hari ini memang sedikit ada penguluran waktu ya Mas ya. Karena memang kesiapan untuk alatnya di Zoom juga dirubah. Jadi kameranya tadi bisa jalan-jalan, bisa buyun, bisa jalan-jalan ke depan, sekarang diganti jadi kamera pasif seperti ini, tidak masalah, tapi ya kita coba sesuaikan dulu di kemudian hari ya. Nanti bisa disesuaikan oleh koordinator yang bagian ngeset. Jadi kalau misalkan menggambar saya bisa ke sana, ya Mas ya. Mungkin demi kenyamanan kita bersama, mungkin daripada nanti kayak searah ya. Jadi nggak enak. Oke. Kemudian mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan masuk 15 menit waktu terhitung dari dimulainya perkuliahan. Karena manusiawi ya Mas ya, maksudnya kita nggak tahu di jalan ya nanti ada apa, tapi ya tidak berharap juga ada apa-apa ya. Ya, tapi kalau misalkan terlambat pun kan bisa dikonfirmasi ya terlambatnya karena apa. Meskipun Bu Yun pun misalkan ada kegiatan yang memang Bu Yun tidak bisa datang jam 6:30, misalnya jam 7 nanti akan saya konfirmasi seperti itu. Dan mahasiswa yang tidak masuk atau izin terlambat wajib konfirmasi dengan dosen. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester jika kehadiran kurang dari 75%. Mahasiswa dilarang bermain handphone saat perkuliahan berlangsung kecuali memang atas izin dosen ya. Jadi untuk mungkin mencari referensi atau mencari contoh-contoh gambar. Tapi kalau untuk nirmana saya rasa tidak perlu contoh gambar sih. Karena kan nirmana itu hubungannya dengan kreativitas kita sendiri dalam penyusunan komposisi ya, penyusunan komposisi garis, komposisi titik, bidang itu. Jadi mengalir aja sebenarnya untuk menggambar nirmana itu. Tanpa referensi pun mungkin bisa ya. Kemudian untuk teorinya pun nirmana itu tidak sesulit apa yang kalian bayangkan. Jadi ini hanya sebatas kalian mempelajari apa ya, prinsip dasar aja ya, elemen-elemen pembentuk seni rupa. Jadi kayak kita tuh mempelajari mengkomposisikan garis ya, kita menggambar garis vertikal, horizontal, dan seterusnya. Kalau warna ya mempelajari gradasi, kemudian apa lagi? Kalau warna biasanya mempelajari apa aja? Macam-macam ya, warna kontras, apa lagi? Gradasi, kontras, ya. Hah?
Ya, terus apa lagi? Kalian tahu nggak penggunaan warna, misalkan warna yang digunakan untuk membuat desain digital yang dituangkan di media sosial dengan yang dicetak itu, tahu nggak penggunaannya? Nah, seperti itu ya, itu paling dasar sekali ya kan. Hanya saja nanti di sini ada mungkin teori tentang warna ya. Jadi kalau di ranah seni rupa secara istilahnya psikologi, warna itu kan juga mempengaruhi seseorang, ya kan? Ada warna yang mungkin misalkan warna hijau melambangkan apa, warna biru melambangkan apa gitu ya. Itu nanti berguna kalau misalkan contohnya kita sedang membuat sebuah poster, membuat periklanan seperti itu. Tuh. Garis juga ada artinya. Garis lengkung mungkin bisa mengartikan apa ya kalau lengkung ya? Ada yang tahu? Tenang, riang itu lengkung ya. Kalau tegas, kemudian bidang-bidang runcing mungkin juga ada artinya khusus seperti itu. Nanti kita pelajari aja satu persatu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami nantinya. Kemudian mahasiswa khusus untuk online diwajibkan untuk on cam gitu. Kecuali untuk Mbak Naura Nabila mungkin tadi saya suruh on cam, ada kegiatan lain ya di tempat kerjanya tidak ada masalah. Kemudian mahasiswa dilarang tidur di dalam kelas, mungkin capek ya, saja tidur barangkali. Oke, untuk materinya ada 7 ya. Di sini ada 7. Jadi yang pertama hari ini ya, per hari ini ada penjelasan kontrak kuliah dari dasar nirmana dan identifikasi macam-macam karya nirmana gitu, yang tanya jawab seperti kita tadi. Kemudian membuat komposisi garis nanti ya tanya jawab seputar apa problem-problem kita, kemudian ada praktek juga. Ya kan di sini ada harusnya saya kasih tanya jawab, kemudian praktek juga karena per hari ini saya maunya praktek, tapi nggak tahu kalau kelasnya ternyata di sini, saya kira di lab atas, maka nanti disesuaikan dulu. Kemudian ini ada membuat komposisi bidang. Jadi nanti setelah garis kita coba bikin tugas membuat komposisi bidang. Kemudian ada membuat komposisi gambar, nanti bisa kolase atau montase ya. Saya jelaskan ini ada teorinya. Kemudian untuk tugas 2 dimensi, berarti ini ada, kalau bisa dilaksanakan berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau bisa dilaksanakan lagi, berarti kita pakai tugas trimatra membuat komposisi gempal. Nanti saya sesuaikan aja dengan tugasnya itu untuk yang pertama bisa berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan tugas 2 dimensi ini tidak bisa berjalan dengan baik, dalam artian ada kesulitan-kesulitan khusus yang memang harus diulang-ulang, maka untuk tugas 2 dimensi ini akan saya jadikan 2 tugas saja. Kemudian untuk trimatra ini tetap dilakukan. Tapi kalau misalkan ini bisa dilakukan semua, berarti untuk membuat komposisi gempal ini akan saya hapus, hanya saya sampaikan teori dasar trimatra aja gitu ya. Atau kita membuat latihan, membuat sebuah bentuk gempal ya, menggunakan kertas bisa. Nanti ada format yang bisa saya kirim untuk kelas online ya, mungkin seperti itu. Bisa menggunakan lem dan gunting. Ya, kita sesuaikan saja kembali nanti bagaimana. Karena kan sekalipun nanti kita melakukan praktek kan mungkin ada yang tidak bisa
lakukan secara langsung ya, secara online di sini gitu. Karena keterbatasan yang mungkin berbenturan dengan pekerjaan. Oke, adakah di sini yang pernah membuat bentuk jaring-jaring, jaring-jaring kubus, jaring-jaring trapesium, jaring-jaring bentuk tabung? Belum pernah? Waktu sekolah dulu? Pernah ya? Biasanya pelajaran matematika. Iya, jaring-jaring kubus ya. Iya, itu. Seperti itu. Paling enggak, itu namanya komposisi gempal nanti seperti itu. Kita membuat bentuk-bentuk 3 dimensi ya. Untuk tugasnya, coba saya sesuaikan dulu ya berarti ya. Dari hasil tugas pertama nanti bagaimana. Kemudian kalau bisa, jangan menumpuk ya tugasnya ya. Misalkan kalian tidak bisa mengumpulkan tugas di pertemuan minggu depan, berarti kan masih saya longgarkan lagi, karena pengumpulannya kan bisa sampai UAS. Mungkin ada nanti perbaikan, misalkan kalian pengen perbaikan, ya otomatis kan bisa sampai UAS lagi nanti diperbaiki seperti itu. Jadi kalau bisa jangan numpuk nanti kalian sendiri yang kesulitan gitu. Kemudian ini untuk bahan pustakanya ya. Kalau memang benar-benar mau membaca, ya ini. Kemudian untuk yang kedua ini bukunya berbahasa Inggris, tapi ini bukunya sangat bagus. Dia membahas tentang masalah estetika juga, bentuk-bentuk visual, visual dasar dalam seni rupa. Kemudian kalau yang di sini, ini nomor 6 dan 7 ada di perpustakaan kalau mau baca. Kemudian kalau diksi rupa saya tidak tahu ada atau tidak di sini, tapi yang saya pernah menemui yang nomor 4 dan nomor 6, 7 ini ada di perpustakaan gitu. Kalau memang kalian kesulitan untuk membaca buku, kemudian kalian hanya memegang gadget, mungkin kalian bisa mempelajarinya dari jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Atau mungkin e-book juga, tapi saya tidak mencantumkan e-book di sini. Jadi bisa dicari secara mandiri ya di rumah. Gitu. Ada pertanyaan untuk materi, kemudian tata tertib, mungkin capaian nilai, kriteria penilaian, tugas-tugas, apa kebingungan yang dibayangkan sebelum kita melakukan praktek. Apakah ada? Boleh ditanyakan terlebih dahulu. Saya mau tanya, Bu, nanti ini Ya. buat anak kelas online pengumpulan tugasnya lewat Google Classroom atau bagaimana? Terima kasih. Gimana, Mbak? Untuk pengumpulannya buat anak eksekutif online itu nanti ada Google Classroom-nya atau bagaimana, Bu? Oh ya, biasanya kalau saya butuhnya cepat ya, cepat untuk saya nilai itu dikirimkan di WA group gitu ya. Jadi saya buka langsung saya nilai. Tapi tetap nanti ngirimnya double. Jadi nanti pada saat UAS kalian tetap mengumpulkan jadi satu gitu ya, jadi satu folder di Classroom itu ya. Gimana? Bisa Iya, dipahami? bisa. Ya. Classroom-nya sudah dibikin atau belum ya, Bu? Untuk pengumpulan tugas? Bukan Google Classroom-nya. Oh, belum, Mbak. Jadi kalau misalkan nanti sudah mulai ada tugas, baru dibuat gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya? Heeh. Ya, sebenarnya sama kayak lagi gini ya. Kan ini kan sudah ada kelasnya masing-masing ya. Kalau misalkan
kelas MF ya harusnya ya tatap muka kehadirannya gitu. Ya, kalau bisa hadir kenapa tidak gitu ya Mas ya. Jadi kalau memang yang dulu itu pernah ada yang kelas online itu pengen datang gitu ya malahan. Itu malah saya perbolehkan dulu. Gitu. Tapi berhubung ada peraturan kalau yang online ya online, kalau yang datang ya berarti harus mengikuti sesuai aturan seperti itu ya Mas ya. Oke. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan seputar perkuliahan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, coba saya nih. Untuk yang online sudah terbuka ya ini ya? Materinya sudah Sudah, Bu. terbuka ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya ini ada materi pertama dan nirmana dengan teori dasar dan elemen-elemen dasar seni rupa atau desain dan identifikasi karya nirmana 2 dimensi seperti itu. Mungkin sedikit banyak kalian sudah searching di Google atau di media sosial lainnya ya, misalkan Pinterest atau Instagram melihat gambar-gambar nirmana mungkin ya. Adakah yang sudah seperti itu? Sudah. Bagaimana Mas kira-kira? Iya, sudah. Coba dilihat. Pernah ya nyoba melihat ya? Iya, garis, komposisi garis. Ya nanti tugas kita seperti itu ya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama nirmana. Jadi kelihatan ya Mas ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nirmana berasal dari bahasa Jawa kuno kawi yang artinya tanpa angan-angan. Maka dalam berkarya nirmana seseorang tidak akan mengangan-angankan sesuatu bentuk. Jadi gini ya, yang mengartikan atau yang membuat pengertian tentang nirmana ini kan sebenarnya banyak sekali. Yang saya ambil ini karena apa? Sebenarnya kita itu menggambar nirmana itu belum terkonsep ya, belum membentuk sebuah apa ya, belum membentuk sebuah bentuk ya gitu. Jadi mengalir saja. Terus, Bu, Kita tidak akan ya. layarnya mesti capaian pembelajaran. Loh, iya tah. Oh iya, maaf. Belum tak ganti. Oke. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oh, tadi saya tanya kok diem. Oke. Sudah ya? Jadi seperti ini. Dalam nirmana ini kita hanya membuat sesuatu yang sekedar saja ya. Sekedar menyusun saja. Kita tidak membuat gambar gajah, tidak. Untuk menggambar garis. Misalkan membuat sebuah gambar gajah, pastikan membuat garis dulu ya. Ya, menggoreskan garis kan, tapi sudah membentuk gajah. Tidak seperti itu. Kita hanya menyusun garis saja seperti itu kalau dalam nirmana. Kemudian kita juga tidak membuat gambar bercerita atau tidak membuat gambar ilustrasi gitu ya. Makanya saya kembalikan ke tadi yang saya sampaikan, sebenarnya tidak mencari referensi pun tidak masalah gitu. Iya, jadi menurut kita aja, cara kita mengapresiasikan bagaimana kita bisa menyusun garis, mengkomposisikan bidang seperti itu ya. Jadi berkarya nirmana ialah sekedar menyusun unsur-unsur seni rupa dan desain atas dasar prinsip-prinsip seni dan desain untuk memperoleh karya seni rupa dan desain yang memiliki nilai keindahan. Jadi
satu kesatuan apa yang sudah terwujud dalam gambar itu nanti akan memiliki nilai keindahan atau sesuai dengan kaidah estetis seperti itu. Untuk prinsip-prinsip dasar nanti saya sampaikan maksud-maksudnya, kemudian elemen-elemen dasarnya juga. Ini saya ambil dari bukunya Sajiman Ebdi ya, elemen-elemen seni dan desain. Bisa dibaca, ini bahasanya ringan. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang unsur pembentuk seni rupa. Jadi ada unsur-unsur atau elemen-elemen dasar dalam seni rupa ya Mas ya. Kelihatan ya? Nih, unsur. Nah, ini yang bagian ini namanya apa? Garis. Kalau yang ini titik ya. Kita sepakati ini titik saja karena kalau saya membuat titik di komputer ini jadinya kotak-kotak gini. Harusnya kan bulat kecil-kecil ya. Nggak tahu kok seperti ini. Kemudian kalau ini saya isi dengan titik-titik terus, maka akan menjadi sebuah garis gitu. Kemudian ini namanya apa? Hah? Oval. Iya, oval. Berarti bentuk ya. Bentuk itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki sudut, tidak memiliki ini apa ini namanya? Bidang. Tidak memiliki ruang. Ya. Jadi bentuk itu tidak ada ruangnya. Tidak ada volumenya gitu. Jadi kalau misalkan ini bervolume, maka bisa mungkin menjadi sebuah tabung ya. Alas apa? Kerucut bisa nggak? Nggak ada ya, nggak bisa ya, karena kurang lingkaran ya. Kalau kerucut kan bawahnya lingkaran, tidak oval gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada bentuk. Kemudian kalau ruang itu merupakan bagian yang menjadi apa ya ini ya? Biasanya ini makanan atau ini gelas, cangkir, piring. Ini kalau di meja makan ini alasnya itu ruangnya itu loh ya. Jadi kalau misalkan dalam kertas gambar, ya berarti ruangnya adalah ruang 2 dimensi gitu ya. Apa sih perbedaan karya dimensi dan 3 dimensi itu? Ada yang bisa menjawab? Ada. 2 dimensi adalah, karya 3 dimensi adalah yang online. Apakah bisa menjawab apa itu karya 2 dimensi dan apa itu karya 3 dimensi? Karya 2 dimensi itu kayak berupa lukisan atau gambaran. Sedangkan karya 3 dimensi kayak patung dan kayak gitu. Oke. Kalau melihat dari yang disebutkan sama Mas Sentrino ya Mas ya. Ini Mas Rino ya panggilannya. Iya Rino. Iya. Ya, Mas Rino ini berarti kalau contohnya lukisan. Kalau lukisan itu bisa dilihat dari mana aja. Satu arah ya. Satu arah dari depan saja. Tidak bisa dilihat dari belakang maupun samping kanan atau kiri atau atas atau bawah. Dari satu arah saja akan lebih jelas gitu ya. Tapi kalau 3 dimensi ini bisa dilihat dari semua arah seperti itu bedanya dari 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling mendasar. Jadi selain ada volume, bervolume dan tidak bervolume, maka wujud visualnya ini juga berbeda. Kemudian cara pandang kita dalam melihat 2 dimensi dan 3 dimensi ini berbeda ya. Oke. Saya lanjutkan untuk nih.
Jadi ada yang namanya ruang di sini ya. Jadi ini yang kotak ungu ini namanya ruang gitu. Kalau ini sudah bentuk, maka bentuk itu menempati sebuah ruang. Ruangnya apa? 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Bentuk dalam ruang memiliki ada kedudukan, ada jumlahnya, ada jaraknya, ada geraknya. Betul nggak? Ya, kedudukan misalkan. Ini kedudukannya berada di mana? Di paling tengah. Kalau dalam desain komunikasi visual kan biasanya kita membuat sebuah desain itu di atas apa sih? Namanya rangkaiannya itu. Layout, tahu layout nggak? Nah, seperti itu. Dalam penyusunan layout itu kan juga nggak ngawur ya. Ada komposisinya, ada keseimbangannya seperti itu. Kemudian ada jumlah. Jumlah itu berarti bisa diperhitungkan ya. Ada angka-angkanya, kemudian ada jaraknya, ada intervalnya. Kalau kita membuat banyak garis, tidak mungkin akan jadi satu ya kan. Kalau jadi satu maka akan membentuk sebuah bentuk. Karena padat ya, jadi berbagai garis, 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 garis seperti itu. Kemudian ada gerak, tapi hanya saja gerakan itu bisa berarti irama ya. Jadi misalkan kita membuat garis dengan irama yang mungkin kalau misalkan sini ada garis lengkung, ini dibuat seperti ini. Terus terulang-ulang itu namanya ada irama atau geraknya gitu ya. Membuat garis berulang-ulang itu ada yang namanya iramanya. Kita lanjut ke bentuk. Bentuk itu bisa berupa titik ya. Kemudian garis, bidang, gempal, atau volume. Gitu. Kemudian bentuk memiliki raut, ukuran, arah, tekstur, warna, value, atau tone gitu. Dari sekian ini, yang belum kalian pahami yang mana? Kalau raut itu kan hubungannya sama apa? Biasanya kalau ada istilah raut muka, berarti apa itu maksudnya? Raut muka seseorang. Ekspresi bukan, Bu. Hah? Ekspresi. Ekspresi. Raut muka. Biasanya raut mukanya bagaimana? Ada yang sedih, ada yang cemberut, ada yang lesu. Gitu ya. Berarti mungkin kalau dalam bentuk itu biasanya ada karakternya ya. Iya, kalau lingkaran kan pasti seperti itu, ya kan? Kalau kotak kan pasti seperti itu. Kemudian kalau ukuran sudah jelas bisa disesuaikan atau bisa diubah-ubah. Kemudian ada arah, vertikal, kemudian apa lagi? Horizontal, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Untuk arah kita bisa mempelajari sudut ya. Mulai dari 90 derajat, kemudian lancip itu berapa derajat, gitu. Paling enggak seenggaknya ini untuk satu pengetahuan dasar ya. Kemudian tekstur, nah tekstur sudah mengerti semua ya. Kasar, halus, apa lagi? Cair, Tekstur. padat. Cair, padat itu termasuk tekstur bukan? Teksturnya cair gitu. Iya. Lembek. Hah? Lembek. Teksturnya lembek. Mana ya? Tekstur kasar, lembut, halus. Ya. Apa lagi ya biasanya ya? Basah.
Kalau tekstur bergerigi gitu bisa nggak? Tapi kan masuknya kasar ya. Ya, seperti itu aja ya. Umumnya seperti itu. Kemudian kalau warna ini macam-macam, banyak sekali. Warna ini ada hue value, warna gradasi, apalagi. Banyak ya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada value dan hue. Ya, nanti saya masukkan. Oke. Baik. Berarti sampai sini paham ya unsur-unsur desain ya. Misalkan saya tanyai di kemudian hari, unsur-unsur pembentuk seni rupa itu apa saja sih? Berarti ada titik, garis, bidang, gempal ya, warna, dan lain sebagainya. Oke, ini ada yang namanya hubungan antar unsur atau elemen desain. Hubungan antar unsur itu yang tadi itu ya. A. Semua benda di dunia ini pasti memiliki bentuk. Setuju? Setuju. Contoh. Mas Alexander. Coba. Semua benda di dunia ini pasti memiliki bentuk. Misalkan apa? Bentuk apa misalkan? Misalkan Benda di sekitarmu aja. misalkan ini HP saya yang sedang saya gunakan atau laptop yang sedang saya pakai. Itu kan berupa bentuk. Ya, berupa bentuk-bentuknya apa? Bisa disebutkan bentuk dasarnya? Ada balok, ada kubus. Ya, kubus ya. Kalau jam dinding pasti memiliki bentuk dasar lingkaran. Tapi kan nggak semua jam dinding itu lingkaran, ya kan? Gitu. Jadi macam-macam sekali. Jadi semua yang diciptakan manusia, gitu ya, semua yang dibuat oleh manusia itu pasti ada bentuk dasarnya, ya. Jadi bentuk dasar itu tetap kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak beraturan ya berarti abstrak dong, ya kan? Kemudian semua bentuk dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, gempal, atau volume. Kayak tadi, kayak misalkan AC ya, AC di depan itu kan kalau disederhanakan menjadi apa? Sebuah bentuk gempal. Bentuk apa? Kubus. Ya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Contohnya. Lampu mungkin ya. Lampu neon panjang kalau disederhanakan menjadi bentuk tabung gitu ya. Gitu. Dan lain sebagainya. Dan juga lampu disederhanakan menjadi sebuah bentuk garis, ya kan? Karena hanya terdiri dari satu aja. Gitu ya. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing bentuk memiliki raut. Raut adalah ciri khas suatu bentuk. Jadi gitu. Kalau dalam raut yang saya katakan tadi, kalau katanya Mbak Artina itu ekspresi ya Mbak ya tadi ya. Raut muka. Itu kan tadi ya. Kalau di sini raut itu adalah ciri khas suatu bentuk. Jadi bentuk raut itu memiliki ukuran, kemudian ada arah, warna, value, dan tekstur. Jadi kalau misalkan kita katakan raut itu merupakan karakter ya. Jadi karakter atau sifat yang dimiliki bentuk. Kemudian bentuk raut pasti menempati sebuah ruang seperti tadi ya. Maka kedudukan raut dalam ruang memiliki kedudukan, gerak, jarak, dan jumlah. Seperti yang Bu Yuyun jelaskan di sini tadi. Di sini, ya. Oke? Nah. Prinsip dasar seni rupa. Jadi yang tadi itu ada elemen, kemudian yang sekarang ada yang namanya prinsip dasar seni rupa. Untuk yang pertama, ini ada yang namanya keselarasan. Jadi yang namanya gambar itu ada iramanya. Tidak hanya lagu saja ya. Jadi ada yang namanya irama. Kemudian ada
Yang namanya kesatuan atau unity, ada dominasi atau daya tarik atau pusat perhatian, atau bahasa Inggrisnya apa? Center of interest. Kemudian ada keseimbangan, ini macam-macam. Ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Nanti saya contohkan ya. Kemudian keserasian, proporsi, kemudian ada perbandingan. Jadi ada di sini ada yang pernah istilahnya apa ya? Mendengar atau mungkin membaca kata proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi bidang. Biasanya proporsi bentuk wajah manusia jika digambarkan, maka proporsi bentuknya bagaimana? Biasanya. Kalau kita menggambar realis ya, menggambar bentuk nyata, proporsinya berarti harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan ukuran sebenarnya, ya kan? Kalau menggambar realis, tahu gambar realis? Iya, tahu gambar realis ya. Kalau realis kan berarti menyerupai bentuk asli, toh. Nah, berarti kan harus proporsinya harus sama. Iya, harus realistis. Jadi ada kaidah-kaidah atau ukuran pakemnya ya. Gitu. Jadi seperti itu kalau dalam gambar. Misalkan bentuk gambar manusia. Manusia itu kan ada anak-anak, ada balita ya, ada dewasa, remaja. Itu kan proporsi tubuhnya kan berbeda-beda ya. Jarak antara mata, mulut, kemudian hidung itu akan berbeda. Kalaupun ada wanita dan laki-laki, itu kan juga tulangnya berbeda ya. Iya, bentuk-bentuk tulangnya kan berbeda. Gitu. Itu namanya proporsi. Tapi kalau misalkan kita dalam praktek ini, dalam menggambar desain elementer ini atau nirmana ini, maka untuk proporsi, keserasian, dan perbandingan ini kalian harus bisa mengkomposisikan sendiri. Proporsinya sudah bagus nggak? Keseimbangannya sudah bagus nggak gitu ya? Seperti itu. Jadi dalam satu ruang gambar atau satu alas tadi itu bentuknya bisa terkomposisi dengan baik atau tidak. Gitu. Ya bisa mencakup semua, hanya saja kalau misalkan nanti tugasnya ya Mas ya, kalau mengkomposisikan garis berarti ya garis aja. Gitu, satu ruang diisi garis semua. Gitu. Saya lanjutkan? Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Jelas ya? Oke. Jadi ada yang tanya tadi, itu satu ruang itu misalkan diisi garis semua atau ada yang lain gitu ya. Kalau untuk tugasnya itu karena misalkan judulnya mengkomposisikan garis, berarti satu gambar, satu alas gambar, satu kotak itu, satu ruang itu diisi sama garis semua. Diisi sama misalkan ada tugas yang mengkomposisikan bidang ya berarti diisi dengan bidang-bidang semua. Kalau bidang itu kan sudah berbentuk lingkaran, kotak gitu ya. Nah, itu nanti bisa saya ganti dengan misalkan kalian menggunting sebuah kertas lipat. Kan sudah berwarna itu. Nah, itu bisa nanti saya sesuaikan aja nanti enaknya gimana ya dengan kondisi yang di tugas 1 dan 2 gitu. Kemudian ada yang namanya kesederhanaan. Simplicity ya. Jadi kalau membicarakan tentang yang simpel-simpel sekarang kan desain itu ranahnya ke sini ya. Ya enggak? Simpel-simpel ya Mas ya. Iya, seperti itu. Jadi untuk masalah kesederhanaan ini juga tergantung dari
orangnya masing-masing sih ya. Kalau memang yang suka rame ya nggak jadi sederhana ya kan. Hanya saja kesederhanaan di sini itu sebenarnya gini sih. Kalau Bu Yuyun kan misalkan perwakilan sebuah garis ya, misalkan membuat bunga hanya dengan garis-garis saja, kan sudah cukup sederhana tanpa kita membuat detail bunga. Sebenarnya kalau satu pengertiannya seperti itu. Kemudian untuk kejelasan, clarity ini ya kalau membuat gambar itu kan kita nggak tahu ya kejelasannya bagaimana seorang itu. Kalau misalkan dia tidak mengungkapkan, ya kan? Maka kejelasan ini harus diutarakan untuk konsep, idenya, kemudian garis yang dibuat itu juga harus jelas, ya kan? Kalau benar-benar itu garis ya berarti harus garis, bidang ya bidang. Jadi kejelasan ini sifatnya masih umum ya Mas ya. Jadi bisa dimengerti sendiri nanti untuk kejelasannya. Kemudian prinsip dasar seni rupa ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini. Jadi perlu diterapkan nanti di tugasnya. Ada rasian. Paling enggak kalian bisa menerapkan ini. Irama, kemudian ada pusat perhatian, kemudian keseimbangan, dan proporsi. Dalam tugasnya ya. Setidaknya ada itu. Misalkan orang melihat pun tanpa kalian mempresentasikan di mana letak istilahnya center of interest-nya itu loh. Gitu loh, tahu nggak maksudnya? Jadi misalkan kalian menggambar ya. Ini center of interest-nya yang ini, Bu. Jadi sebelum kalian menjelaskan sampai situ, saya sudah tahu kalau itu center of interest-nya. Gitu. Iya, ada sesuatu yang menonjol. Jadi misalkan kalian membuat komposisi garis lengkung ya. Komposisi garis lengkung nanti bagian lengkungnya itu kan pasti kalau terirama terus nanti akan membentuk sesuatu ya. Nah, nanti ada center of interest-nya jadi nanti kelihatan. Kalau kalian mencari berbagai gambar referensi ya, nanti kan pasti ini dibentukkan seperti ini tujuannya untuk center of interest. Gitu. Jadi kalau nanti untuk mencari atau keywordnya mungkin komposisi garis gitu aja dulu keluarnya gimana. Terus nanti kalau misalkan keluarnya masih gitu-gitu aja, nanti komposisi garis dengan prinsip misalkan jadi dia bisa mengkomposisikan menjadi bentuk gempal, tapi terdiri dari komposisi garis. Gitu nanti bisa diotak-atik. Gak tahu kalau misalkan kita tanya ChatGPT ya. Saya belum pernah tahu soalnya belum pernah mencoba tanya ke ChatGPT untuk misalkan buatkan saya gambar komposisi garis gitu ya. Belum pernah saya. Nanti akan saya coba di rumah. Ya, saya coba dia akan membuat seperti apa gambarnya. Nah, ini untuk tugasnya ya, tugas 1. Bentar. Tugas 1 ini ya, Mbak dan Mas. Tugas 1 judulnya membuat komposisi garis. Jadi buatlah karya Nirmana Dwimatra. Dwimatra itu berarti berapa? 2 dimensi. Komposisi garis dengan warna hitam dan putih. Jadi warna putih itu ya dari kertas gambarnya itu ya. Jadi kalian hanya membutuhkan warna hitam saja untuk menggambar. Yang seperti saya katakan tadi untuk drawing pen itu bisa berukuran 0,3 dan 0,7 ya. Jadi 7 itu untuk lebih tebal dan 3 untuk lebih tipis. Seperti itu. Itu sudah otomatis itu nanti. Sesuai kebutuhan kalian. Kemudian yang paling perlu diperhatikan untuk kesesuaian semua ya, penyeragaman, berilah garis tepi pada bidang gambar dengan jarak gambar 3 cm. 3 cm dari tepi ya, dari paling tepi ya, 3 cm. Kemudian berilah identitas pembuat karya Nirmana pada bagian belakang gambar. Jadi nama jangan ditaruh di bagian depan.
taruh di belakangnya. Kemudian adapun alat-alat yang harus disiapkan, kertas gambar ukuran A3, pensil penghapus sudah pasti ya, penggaris dan jangka bila diperlukan. Kan bisa kita membuat garis dengan jangka, itu berarti kita membuat sebuah apa? Enggak, tengah lingkaran. Kalau lingkaran berarti kita membuat apa? Bentuk. Gitu ya. Jangan terjebak. Jadi kalau lingkaran berarti kita akan membuat sebuah bentuk. Kalau lengkung berarti kita akan membuat sebuah garis. Jadi garis itu macamnya ada berapa? Garis lurus, kemudian lengkung. Lengkung bisa bergelombang ya nanti ya jatuhnya ya. Kemudian apa lagi? Zigzag. Zigzag, apa lagi? Lurus, lengkung, Garis putus-putus bukan, Bu? putus-putus, ya boleh. Pokoknya garis ya Mbak ya, bukan titik-titik yang terputus-putus ya. Iya, Bu, yang garis yang putus-putus bukan titik. Itu boleh. Jadi seperti itu untuk garis. Makanya di sini ada saya katakan jangka bila diperlukan, tapi tidak membuat lingkaran. Kalau lingkaran itu berarti sudah membentuk sebuah bidang. Maka jangan salah ya, nanti kalau misalkan, wah ini harus diulang lagi karena membentuk bidang. Kemudian drawing pen atau spidol untuk membuat outline. Kadang itu kalau memakai spidol saya perbolehkan sih ya. Tapi gini, ada yang memang spidol itu di merek tertentu dia tidak rata hitamnya. Gitu. Ya nanti coba disesuaikan aja ya. Karena kalau bisa kan membuat warna itu kan rata ya. Apalagi kalau hitam nggak rata itu jadinya nanti akan seperti kayak putus-putus gitu. Ukuran drawing pen disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau mau memang pakai yang kecil sekali, karena ini A3 ya. A3 diberi jarak gambar 3 cm, kalau pakai 0,1 sebenarnya akan lama sekali. Tapi ya terserah kalian mau bagaimana, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian tinta bak atau cat poster warna hitam untuk membuat warna blok bila diperlukan. Tapi berhubung di sini itu garis judulnya ya. Jadi ini mohon maaf tinta bak dan cat poster saya coret dulu. Supaya kalian tidak bingung nanti tiba-tiba ngeblok sebesar bidang, ya kan? Nanti saya contohkan untuk yang sebesar bidang itu bagaimana maksudnya. Oke, sampai tugasnya ini sudah bisa dipahami. Kalau mungkin Mas Torik sudah lolos ya tugas-tugasnya, jadi tinggal mengikuti aja untuk Mas Torik. Untuk yang lain bagaimana? Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya. Untuk tugas ini dia perlu ACC sketsa dulu atau kita nggak perlu ACC sketsa dari awal diberikan kebebasan aja? Atau ada tahap-tahapnya setelah ACC sketsa baru bisa dibuat tugas finalnya? Oh, tidak perlu. Jadi tidak usah membuat sketsa. Jadi kalian sudah membuat gambar langsung di gambarnya seperti itu. Hanya saja kan saya ingatkan ya, untuk misalkan membuat komposisi garis berarti jangan membuat bidang. Paham? Paham. Ya, seperti itu. Bentar ya, nanti saya contohkan. Maksudnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini adalah sebuah gambar komposisi garis. Nah, untuk garis, kira-kira kalau setebal ini bisa disepakati ini garis? Tidak. Kenapa? Tidak, karena dia masih termasuk nirmana bidang. Karena kalau garis itu kan biasanya tipisnya bukan satu tarikan gitu. Betul atau tidak? Nah, seperti itu ya. Jadi ini masih terlalu tebal untuk sebuah garis. Tapi bisa ini disebut komposisi garis. Tapi untuk kita sebagai maksudnya mahasiswa yang baru berlatih dasar, ya, jadi mohon untuk garis ya garis satu aja. Maksudnya tidak ada
double, triple gitu ya. Tidak ada kita menggosok atau menambahkan ya menebalkan gitu tidak perlu ya. Jadi kalau bisa garis aja. Garis, cukup garis satu goresan aja. Nah, ini juga seperti ini sudah membentuk sebuah apa biasa? Sudah membentuk sebuah bidang atau gempal? Bidang masih Anbu. Bidang. Tapi ada volume ya di sini ya. Nah, ya gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada sebuah bentuk gempal di sini. Gempal bersusun. Sebenarnya gini ini kan juga apa ya Mas Yo? Ilusi mata nggak sih? Iya. Padahal kan ini ya cuman garis-garis aja. Tapi kan terkomposisikan dengan baik, maka dia akan menjadi sebuah bentuk komposisi gampal. Biasanya ini gini perintahnya. Buatlah sebuah komposisi garis yang membentuk gempal, gitu ya. Nah, kalau ini garis atau gempal? Ini gempal, Bu. Gempal, karena ada apa, Mbak? Ada apa namanya itu ada kubus. Balok salah. Ya, berarti ada ruangnya ya di sini ya. Kemudian ada volume. Dimensi-dimensinya jelas ya ini ya kalau ada bentuk-bentuk gempal seperti itu. Meskipun ini bisa dikatakan bentuk garis. Oke? Kalau yang ini garis. Garis ada gempalnya yang di bagian tengahnya ini ada bentuknya, ada gempalnya. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kalau ini namanya gempal. Kalau garis berarti ya sudah satu garis ini aja. Garis gitu. Terus kalau bidang ini mungkin ya. Ini bidang. Terus ininya bidang. Kalau ini sudah membentuk sebuah gempal. Kalau ini? Gimana kalau seperti ini? Ini gempal, Bu, tapi garisnya juga ada. Sudah membentuk gempal ya. Ya. Tapi juga bidang, tapi juga garis. Maka, bagaimana ya cara mengkomposisikan garis itu? Kalau ini garis apa? Ini garis melengkung ada, yang lurus juga ada. Membentuk gempal nggak? Membentuk. Hah? Membentuk, Bu. Membentuk. Kelihatan volumenya? Kelihatan volumenya nggak, Mas? Menurut kamu yang di sini? Ini. Karena ini ya, ada penumpukan garis ya. Iya, gitu. Kalau ini? Gimana? Garis, gempal, bidang. Bingung ya? Ya memang seperti ini ya. Jadi untuk patokan garis, sebenarnya ini agak sulit nanti kita menggambarnya ya. Jadi kalau memang garis itu dibentuk berulang-ulang dan membentuk, maka pasti sudah jelas akan membentuk sebuah gempal. Gitu ya. Kalau garis ya berarti garis aja, misalkan garis lengkung, berarti dilengkungkan lagi. Nanti ada contohnya nggak di sini? Oh, sudah habis. Ini yang terakhir berarti. Jadi gini ya, untuk membuat garis zigzag berarti ya garis zigzag aja, dikomposisikan gitu ya. Kalau ini sudah membentuk gempal, contohnya gitu, sudah membentuk gempal, ini bidang, ada gempalnya. Kemudian kalau yang ini
Maksud Bu Yuyun membuat komposisi garis itu seperti ini sih, cuman ini terlalu tebal ya Mas Yan ya. Jadi garis itu komposisinya kita nanti mengkomposisikannya seperti ini. Contoh kecilnya seperti ini. Kalian kalau memang mau cari referensi, ya sudah nggak apa-apa, cari referensi aja. Gitu ya. Jadi ini nanti jangan setebal ini kalau membuat garis. Dan jangan setebal ini. Ini terlalu tebal ya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Izin bertanya, Bu. Gimana? Izin bertanya, Bu. Ya? Untuk yang kelas online ini pengumpulan tugasnya seperti apa ya? Atau foto atau bagaimana? Di foto? Ya. Untuk yang pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugasnya, Bu. Iya. Jadi sama kayak pertanyaannya siapa tadi, Mbak siapa tadi? Nanti untuk pengumpulan tugasnya bagi yang online, itu tugasnya di foto ya, di foto, tapi tanpa diedit. Jadi gambarnya yang jelas, misalkan tidak ada shadow ya di bagian gambar, jadi jangan ada bayangan-bayangan misalkan yang mengganggu di situ. Jadi ya wes putih, kemudian gambarnya hitam saja. Karena Bu Yun pengen tahu kerapian-kerapiannya, misalkan ada di situ ada coretan nggak, di situ ada tip X nggak gitu ya. Jadi saya pengen tahunya itu sebenarnya. Maka untuk koreksi yang lebih cepat bisa dikirimkan di WAG, di WA group gitu ya. Kalau nggak mau dilihat teman-teman ya wes japri aja. Gitu ya. Maaf Bu, ada ketentuan harus pakai aplikasi scanner nggak ya supaya lebih jelas atau cukup di foto biasa aja? Di foto biasa aja, tidak ada scanner ya. Kalaupun memang saya butuhkan akan saya beritahukan, tapi saya pengennya yang murni-murni dulu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah, sebentar ya. Saya kembali ke ini. Ini ya, Mas. Untuk formatnya sudah jelas ya. Mohon maaf di sini untuk keterangan pengumpulan tidak saya berikan karena tadi sudah saya sampaikan ya di awal kontrak kuliah untuk pengumpulan nanti bisa dikumpulkan terakhir saat UAS itu di classroom, gitu ya. Bu izin bertanya, ini berarti komposisi garisnya paling lambat dikumpulkan minggu depan ya Bu? Iya, minggu depan. Termasuk yang masuk ya Mas ya. Komposisi gambarnya dikumpulkan minggu depan, seperti itu. Selambat-lambatnya minggu depan ya. Kalau bisa memang minggu depan sih. Maksudnya saya tidak terburu-buru, kalian harus misalkan mengumpulkan hari Minggu atau hari Senin gitu, enggak. Berarti hari Rabu ya. Oh iya, kemudian untuk apa ya yang boleh sampaikan ya. Garis tadi drawing pen disiapkan secara mandiri ya. Terus kertas juga disiapkan secara mandiri. Kemudian warna kan kita ada ya mengkomposisikan warna. Nanti untuk warna jangan, kalau misalkan kalian sudah punya di rumah, mungkin ada warna apa? Warna watercolor, apa cat minyak atau cat poster? Spidol, crayon. Cat poster, kupu-kupu Bu. Hah? Cat poster. Cat poster. Terus apa lagi? Siapa yang sudah memiliki warna di rumah? Selain cat poster, ada lagi watercolor? Acrylic, watercolor.
akrilik tambahan. watercolor yang bisa digunakan untuk nirmana ini cat poster ya, akrilik. Jadi untuk pensil warna tidak bisa digunakan. Untuk pembelian cat, usahakan tidak membeli semua warna. Jadi cukup dibeli warna primer aja. Warna primer itu apa aja? Merah, biru, kuning, hijau. Hah? Hijau? Ya? Enggak. Hijau Merah, itu biru. campuran warna apa? Biru dan kuning. Kuning. Maka warna hijau itu disebut warna sekunder. Oke? Jadi nanti disesuaikan kembali ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk membeli warna. Gitu. Karena kita hanya menggunakan warna itu sekali, tapi entah untuk di mata kuliah yang lain bagaimana, tapi untuk tugas nirmana ini hanya sekali saja. Jadi kalau diperlukan dan dibeli itu cukup membeli yang kecil aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Hitam dan putih nanti disesuaikan. Karena tadi saya menuliskan ada, sebentar saya buka kembali. Ini ya. Sudah berganti? Sudah, Bu. Belum? Oh ya, belum saya klik. Oke. Sudah ya? Nih, jadi di sini ini di bagian ini kan ada membuat komposisi warna hue dan value ya. Bisa terlihat ya? Sudah terlihat ya? Yang online? Sudah, Bu. Sudah. Warna hue dan value ini ada nanti warna-warna yang kalian buat itu dicampur dengan warna putih dan hitam. Jadi nanti kalian memilih aja. Jadi boleh membeli hitam atau putih, tidak usah membeli warna hitam putih gitu ya. Karena nanti kalau warna hue sama value ini nanti kalian bisa memilih salah satu. Nanti ada yang memang warnanya itu dicampur putih gitu kan jadinya kan beda ya gradasinya ya. Kemudian kalau ada yang value campur hitam gitu kan berbeda ya. Nanti gradasinya semakin gelap gitu. Seperti itu. Jadi nanti jangan terburu-buru dulu kalau memang pun sudah kalian pengen beli ya, beli warna primer aja, kemudian memilih salah satu warna putih atau warna hitam. Gitu. Berarti untuk kertasnya karena gambar dibawa ke rumah, dikumpulkan, jadi kalian beli buku gambar A3 aja ya, tidak usah dirobek. Gimana? Kan biasanya kalau di sini tuh gambarnya langsung di kayak potongan kertas A3. Ya. Tapi juga jangan digulung. Ya, sebisa mungkin kerapiannya terjaga lah. Oke? Gitu ya, kalau di rumah kan nggak masalah kalau yang offline. Kalau yang online kan tidak dibawa-bawa ke kampus gitu ya. Jadi kerapiannya mungkin nanti di ya penuangan tintanya aja bagaimana. Soalnya kalau kita tidak terbiasa menggambar, maka akan membuat satu garis di A3, misalkan garis terus dari ujung ke ujung itu juga akan susah. Triknya adalah bagaimana cara menggambarnya. Cara menggambar garis supaya tidak terputus. Triknya bagaimana? Satu tarikan nafas. Iya, gak ragu-ragu. Jadi satu tarikan nafas gelombang. Satu tarikan nafas. Jadi tidak terputus. Habis gini dilanjutkan kembali maka hasilnya akan buruk. Jelek. Gitu, makanya hati-hati ya. Kelihatan nanti, meskipun di foto nanti kelihatan. Tidak satu tarikan nafas sama terputus-putus itu kelihatan. Makanya nanti dicari aman saja untuk gambar, misalkan
pakai komposisi garis yang sedikit lebih pendek-pendek, tidak terlalu misalkan bergelombang, tidak terlalu panjang ya. Kalaupun memang bisa sudah ahli untuk menggaris, maka kalau bergelombang panjang maka dia akan bisa tepat ya, tidak terputus-putus. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Mau Saya tanya. mau Ya, satu, Mbak Naura dulu ya. Halo? bertanya, iya Bu. Izin bertanya, ini nanti nirmana garisnya berarti masih hitam putih aja dulu ya Bu? Ya, hitam putih. Jadi putih itu bukan garis ya Mbak, putih itu dari kertas gambarnya. Jadi nanti yang kamu gunakan adalah tinta warna hitam atau ballpoint atau spidol warna hitam ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Terima Ya. kasih. Kalau misalkan memang terpaksa mau pakai spidol, itu diperbolehkan, tapi jangan pakai spidol besar. Nanti akan untuk sebuah bidang biasanya ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Iya, saya bertanya. Ya. Untuk ngegaris atau buat outline kan bisa pakai drawing pen, tapi untuk mengisi boleh nggak pakai cat poster atau full drawing pen aja? Kalau mengisi itu maksudnya mengisi warnanya? Iya, kalau misalnya buat sketsa yang agak melengkung atau ada isinya, itu kan kalau pakai drawing pen dia pinnya kecil. Kalau ngisinya pakai cat poster, kuas, boleh atau enggak? Kalau saran saya pakai 2 drawing pen ya. Jadi drawing pen yang lebih kecil untuk menggaris, kemudian drawing pen yang ukurannya lebih besar untuk mengisi. Oke. Gitu ya. Oke, ada lagi, Mas? Warna primer. Warna primer itu untuk tugas selanjutnya. Gitu. Yes. Betul. Itu yang untuk tugas ini ya. Jadi yang untuk khusus tugas nomor 6. Nomor 6 saja. Itu warnanya digunakan. Jadi kalau memang kalian tidak punya di rumah dan harus membeli-beli yang kecil aja. Gitu. Kan ada yang ukuran segini-gini kan ya. Satu tabung segini, biasanya bulat-bulat. Nah, beli yang itu aja. Warna primer. Kalau mau membeli itu ya nggak masalah sih. Cuman kalau mau, ya kalau memang diperlukan untuk selanjutnya, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya, kalau misal perlunya untuk kuliah ini aja, mending beli yang primer aja sih. Kan nanti sama latihan mencampur warna ya. Gitu, tujuannya seperti itu. Gitu ya. Biar kalian bisa belajar untuk mencampur warna gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Dirasa sudah cukup atau belum untuk pertemuan kali ini? Hari ini? Apakah ada saran? Saran untuk mata kuliah ini dari yang kelas online mungkin? Bu, izin bertanya, ini berarti nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan kembali, kalau pas pengerjaan nanti by WA saja gitu ya Bu, di grup atau chat pribadi ke Ibu? By WA aja ya. By WA aja, ya, supaya lebih pas respon seperti itu. Kalau ada kebingungan-kebingungan boleh disampaikan ke saya. Atau mungkin seperti ini, kalau kalian ragu-ragu ini nanti gambarku bakalannya jadi bidang atau kempal, boleh misalkan masih di pensil ya. Kan kalau merujuk pada sebuah kata sketsa, berarti kan kalian harus membuat gambar yang lebih bagus daripada sketsa, bukan seperti itu ya. Jadi kalau masih dalam bentuk pensil, itu boleh difotokan dulu. Tapi untuk pensil pun jangan terlalu tebal juga. Karena kalau misalkan terlalu tebal dalam menggambar, nanti kalian timpa dengan tinta, mau nggak mau nanti pensilnya kelihatan, kalian hapus, nanti akan merusak
warna dari tintanya, dari drawing pennya gitu. Jadi kalau bisa sudah jangan pakai menghapus lagi. Ya, iya. Menghindari kertas gambarnya rusak juga. Oke? Ya, betul. Jadi ada berbagai kategori ya. Karena memang keterbatasan untuk menilai gambar tidak secara langsung itu juga sedikit susah bagi Bu Yuyun. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Yang online bagaimana? Sudah cukup jelas atau belum? Sudah. Sudah? Bisa saya akhiri? Halo, yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Udah, Bu. Baik. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf karena memang kesiapan kita dalam menyiapkan ya. Jadi mungkin ada gangguan di sini ya. Jadi saya nggak tahu kan kelasnya bagaimana. Jadi ya, oke. Jadi prakteknya dilakukan di rumah dulu, baru kita mungkin bisa melakukan praktek di minggu depan di dalam kelas. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Semua selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.